soalnya ya gitu, maksudnya kan gue minum, gue ngerokok, ngapa-ngapain tuh pas di SMP kan. Dan lingkungan SMP gue tuh Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. emang anak-anak yang belum ngerokok, maksudnya ngerokok cuman kayak baru kenal rokok ibaratnya, minum nggak paham gitu loh. Jadi kan Beli di mana juga nggak tahu ya. iya, jadi di saat gue Apa jangan-jangan minum X-Max mabuk? masih kali ya. Nggak Ada yang kali gitu ya, tapi kali. Nah, makanya itu kagak apa sih Itu selama SMP kah atau dia selama SMP tuh Selama sampai selama 3 tahun itu sampai lulus? emang yang bener-bener nggak ada temen. Gua ada temennya tuh, ada temen di SMP pas kelas 9 akhir yang gue ini udah berhenti semuanya. Maksudnya di satu sisi biar gue nggak jenuh di SMP, gue harus maksudnya di dalam pelajaran kan gue ada pasti ada yang gue nggak ngerti dong. Mau nggak mau gue kayak gue harus berbaur nih biar ya masa gue nggak ngerti gitu loh. Ya udah gue main cobain, jadi gue bisa nyesuaiin gitu di gimana pikiran gue di saat sama teman-teman SMP gue sama teman-teman SMA gue atau yang kuliah gitu loh. Tapi gue ingat banget ini tiba-tiba ada di otak gue, lu itu pas gue kelas 12 gue mau UN ujian dan gue udah mau lulus kan, lu masih ke sekolah kan, maksudnya kan gue lebih duluan ujian kan. Lu itu gue inget banget dulu dia pakai batik sekolah gue, kancingnya pasti sampai sini nih, sampai atas nih gini. Si anjing ini sosok culun, terus rambut diklimis-klimisin. Ya kan lu anjing? Iya. Itu biar apa? Biar gimana? Biar lucu aja gitu. Biar ditemenin gitu. Kayak gitu, jadi kayak ya udah, gue nih nggak suka nih dari kelas 7 kayak gue bukan orang yang kayak gue mau dipandang nih gue harus jagoan kayak gitu, enggak. Gue harus nyesuaiin tempat. Tapi lu SMP ribut mulu nya. Kagak, gue ribut nih SMP bukan karena gue suka ribut. Gue nih pribadi gue emang gue gak suka ribut dari dulu. Nggak mau yang repot lah ibaratnya, apalagi sampai pukul-pukulan kan. Iya, males lah ya. Gue ribut tuh karena kayak maupun gue nggak pernah main sama temen-temen SMP gue, tapi temen-temen SMP gue nih kalau digangguin sama kakak kelas bakal kayak bilang, nih gue digangguin nih sama ini nih. Gue tuh paling nggak bisa apalagi ngeliat kalau anaknya yang kayak gini-gini nih, maksudnya yang tidak wajar untuk diganggu, untuk diributin, untuk diganggu gitu loh. Karena ya gue yang culun lah. Iya, kasarnya culun lah. Lu kenapa ributin yang culun sih gitu? Iya, kalau ada yang lebih galak kan gitu loh. Mau lo dibilang senioritas lah, karena kan kebanyakan anak-anak sosial gue nih di atas gue 2 tahun tuh, kebanyakan tuh lebih kayak ngartiin senioritas tuh lebih kayak lo harus hormat sama gue. Kalau gue mikirnya kayak senioritas tuh buat lo saling ngehargain gitu loh. Lo tahu etika di saat lo ngomong sama yang lebih tua. Tapi lu pernah ngerasa di senioritasin gak sama gue? Karena lu sempet ada di lingkungan gue, ngerti gak sih? Karena gue kan anak-anak SMA nih. Iya. Gitu kan? Enggak sih, nggak pernah. Ya mungkin gue nggak pernah ngerasa. Ya gue pribadi ya, maksudnya kalau gue nih, gue cowok gitu loh. Nggak ada yang gue takutin mau di atas gue berapa tahun gitu loh. Tapi lebih kayak ngehargain aja sih. Misalnya gue pernah kayak gue disuruh segala macem gini-gini, ya udah, maksudnya kalau emang gue sambil jalan segala macem, ketika gue minta tolong juga mereka mau gitu loh. Dia lebih kayak saling ada aja, mutualisme aja, simbiosis mutualisme aja. Nggak yang kayak lu harus gini, mau bukannya gue dikecilin gitu loh. Tapi ya mungkin ya
gue bisa nyesuaiin, jadi enak gitu loh. Nggak yang gue mentang-mentang gue umurnya segini gue dijadiin kayak babu segala macam, enggak. Tapi lu pernah nggak ngerasain di pertemanan kita berdua aja deh, di circle kita berdua deh, ada nggak sih yang kayak gitu? Nggak ada. Gue nggak ngerasain sih, tapi kan gue juga nggak tahu pikiran teman-teman gue gimana kan. Kayak ya udah, gue sih jalanin aja pribadi, gue nggak pernah ngerasa kayak iya, gitu. lu nya nggak pernah ngerasain kan? Iya sih. Ya, makanya kayak gue SMP ribut segala macam karena ada keluhan dari temen gue. Iya, soalnya yang gue tahu cuman bukan cuman sih, maksud gue ada beberapa omongan di mana yang ya dibilang lo suka berantem, lo suka ribut apa segala macam maksudnya. Tapi di satu sisi pun lu nongkrong sama gue, lu nggak pernah tuh di depan gue tiba-tiba lu ngajakin ribut siapa gitu, nggak pernah gitu loh, nggak pernah. Maksud gue pasti ada something reason, ada alasan dibalik kenapa lu ribut gitu-gitu kan. Nah, kalau ngomongin kayak tadi nih kayak misalnya lu ngerokok, lu alkohol atau segala macam, ada nggak sih di luar orang yang mungkin nggak kenal lo banget atau tiba-tiba baru kenalan terus tahu lu sebenarnya masih misalnya SMP atau masih SMA, tapi lu udah serusak itu misalnya? Karena kan pandangan masyarakat Indonesia pasti lu dianggap rusak dong. Iya. Ada nggak yang bikin lo sampai sakit hati banget gitu? Anjing, gua sampai dicap kayak gini nih misalnya. Ada sih, maksudnya banyak gitu loh. Apalagi anak-anak SMP gue, apalagi kayak lebih ke sakit hati sih omongan orang tua sih sebenarnya. Lebih sakit hatinya lagi ke gurunya. Maksudnya guru yang ngomongin lu? Iya, maksudnya di saat ngambil rapot nih, maksudnya kan seorang guru tuh bukan yang ngejelekin ya. Maksudnya kayak di saat ngambil rapot nih, kejelekan gue tuh diceritain ke orang tua. Jadi orang tua tuh lebih kayak insecure banget sama gue, anaknya main sama gue gitu loh. Gue sampai nggak boleh main ke rumahnya lah. Tuh makanya gue nggak ada temen karena hal kayak gitu. Diceritain semua. Soalnya kan gue ya udah, gue punya sosmed yang gue mau masukin, mau gue lagi minum kayak mau apa, itu hak lo, hak iya. gue, lo nggak suka ya follow aja. Iya gitu loh. Karena ya namanya sosmed ibaratnya menggambarkan gitu lo juga kan, gitu apa yang lo suka kan. Jadi ya udahlah menurut gue. Tapi di saat kayak yang gue bilang tadi, teman-teman gue diganggu, ya udah gue bakal turun kalau emang itu masuk akal gitu loh. Kalau emang dia diganggu, kalau emang salah dia mah lebih ke netral sih sebenarnya. Gitu. Iya. Tapi kan kita juga nggak tahu orang ngomong apa di belakang kita kan. Ya udah, percaya diri aja udah. Gue sebenarnya gini loh, Tir, kalau di dalam circle yang pertemanan kita berdua ya, gue nggak pernah punya ada masalah sama siapapun. Gue tidak pernah punya masalah sama siapapun. Tapi yang gue bingung kenapa mereka ngomongin gue di dalam konteks yang buruk. Kayak even gue nggak nongkrong misalnya, atau gue sering misalnya sama mantan gue saat itu segala macam, mereka yang kayak kenapa lu si Jul jadi kayak gini, dan malah jadi menjerumuskan dan dibikin nama gue hancur banget gitu. Padahal gue sendiri tidak pernah ngomongin itu ke mereka gitu loh. Yang kayak ya maksud gue kalau lo nggak suka ya omongin aja gitu. Even lo ngegibah gue pun silakan, tapi bukan berarti lo akan jadi terus-terusan menjelekan gue, ngerti gak sih? Ya gue tahu semua orang gak ada yang perfect, dan gue tahu pasti ada aja orang ngomongin orang, dan itu adalah hal yang wajar sebenarnya menurut gue. Tapi apa ya, gue sampai yang terdengar banget sama kuping gue dibilangnya gue udah nggak pernah nongkrong, dan anak-anak gak mau nongkrong sama gue kalau ada gue. Lo tahu itu? Tahu. Iya, dan maksud gue salah gue tuh sebenarnya di mana sih? Lo ngomong aja kali sama gue. Dan gue bencinya gue itu dengar dari orang lain. At least itu mantan gue. Gue taunya dari situ, bukan dari siapa-siapa, at least dari mantan gue. Karena sampai saat itu mantan gue nyuruh gue nongkrong karena gue dibenci sama teman-teman gue, dan mereka nggak ada yang mau ngomong sama gue kayak ya lo kenapa sih, diskusi, ngerti gak sih, ada diskusi, ada diobrolin, dan gue nggak tahu kenapa, padahal gue fine aja. Tuh maksudnya kayak ya namanya pendapat orang ya, iya, beda-beda kan ya. Maksud gue lo maksudnya itu kayak lo jarang nongkrong aja tuh orang nggak tahu
apa yang lagi lo jalanin pertama, lo punya masalah apa. Terus orang yang ngomongin itu tuh kebanyakan kayak nggak tahu siapa lo sebenarnya gitu loh, dan apa yang lo rasain, jadi nggak ada yang benar-benar tahu perasaan lo. Jadi kayak mungkin orang-orang yang ngomong gitu lagi nyaman kali ya nongkrong sama lo, di saat lo hilang jadi kayak anjing lah, gue mau nongkrong jadi susah banget nih, dia jadi sibuk banget nih. Atau lagi kan kayak lo pas SMA kayak mulai nge-DJ segala macam, dan relasinya DJ tuh nggak ada di sekolah itu, ibaratnya nggak ada yang paham gitu loh. Jadi ya percuma lo ngomongin soal DJ kalau orang itu nggak ngerti, ya udah kayak ngomong orang bego aja deh. Makanya lo jalan nongkrong segala macam, nggak tahu apa yang lo suka, yang lagi lo mau pelajarin gitu loh. Orang tuh nggak ada yang tahu. Taunya gue mau nongkrong sama dia, tapi dia susah dihubungin. Mungkin. Tapi sempet nggak ada yang ngontek gue Tir, masalahnya. Nah, anehnya itu nggak ada tuh yang tiba-tiba Jul nongkrong lah apa kayak lu di mana sini lah ngumpul lah saat itu, nggak ada. Tiba-tiba gue dibenci aja gitu tanpa sebab dan jadi alasan. bingung ya? Kayak gue salah apa sih gitu loh. Gue nggak tahu salah gue di mana gitu loh. Makanya sampai di titik akhirnya gue sempat balik lagi nongkrong, yang ada ya cuma lu dan Dennis saat itu kalau nggak salah. Gue sampai nelpon Dennis dan yang kayak gue ke rumah dia kayak anak-anak mana nggak tahu segala macam bla bla. Tapi dan, kayak yang modelan lo rasain waktu itu bang ya? Gue kayak mulai ngerasain ya. Gue ngerasain kayak ya mungkin kayak emang orang kan makin tua circle tuh makin kecil ya. Ada titik nyamannya sendiri gitu loh. Kayak kan gue nongkrong di mana-mana nih. Tapi di saat temen-temen yang dekat gue nggak ada, gue ngerasa bener-bener nggak ada temen nih yang gue rasain sekarang. Kayak di saat gue nongkrong, temen-temen gue malah kayak ngejauh lah atau gimana, atau alasannya ada diajak nongkrong susah. Padahal orangnya nongkrong aja, gue tahu nongkrong di mana. Tapi kan nggak bisa gue langsung nyamperin dek gitu, takutnya dia nggak nyaman atau gimana kan. Etika lah, ada etika. Iya, ada etikanya gitu. Apa ya, kayak ibaratnya perusak suasana lah kalau gue kesono. Gue mikir situ. Tapi lagi balik lagi sih ke orangnya. Tapi ada orang yang ngomong ke gue, mas kayak orang nih bocah tuh pada kagak ada pikiran kayak gitu ke gue. Tapi balik lagi rasa yang kayak lo gitu. Rasain. Yang gue rasain saat ini, gue lagi jenuh banget nih ibaratnya. Ada pikiran atau gimana. Jadi gue lebih ke negatif banget mikir ke bocah gue. Padahal di satu sisi bocah-bocah gue nggak kayak gitu. Kalau gue datang juga mungkin nggak ngerasa mungkin bakal ngerasa nyaman atau gimana, biasa aja gitu loh, kayak orang nongkrong biasa. Tapi kan balik lagi ke orang ya, misalnya kayak lu lagi ada pikiran segala macam, jadi pikirnya ke negatif mulu gitu. Temen gue main kayak ngomong gitu, kayak lu selalu aja, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Apalagi lu kayak lu nongkrong, ibaratnya kayak lu royal, lu asik, lu bisa diajak cerita atau gimana kan. Tapi maksud gue gini, gue juga dulu ngerasa sempat kayak gitu sih, Tera. Maksud gue apakah gue yang salah? Nah itu. Ya, apa gue yang salah? Tapi di satu sisi saat itu mereka bilangin kayak enggak, lo nggak kenapa-napa. Tapi tai belakangnya ujung-ujungnya akhirnya kayak kebuka yang itu sebenarnya ya. Itu tuh benci itu. Gue kata-kata yang dia bilang kayak iya sebenarnya. Maksud gue kenapa lo nggak dari awal lo ngomong aja kalau emang lo nggak nyaman, lo nggak suka sama gue misalnya. Iya gue nggak suka lo soalnya rada-rada ngilang, ya ngomong aja gitu. Terang-terangan aja. Tahu, bukan gitu. Yang kayak ujungnya sebenarnya dan malah gue jadi dengar dari orang lain gitu. Maksud gue lu kontol, menurut gue sekontol-kontolnya orang udah anjing, lu babi aja udah. Maksudnya karena gue nggak pernah maunya punya masalah dan nggak pernah mau nyari masalah sama orang nih. Even ke siapapun. Gue diajarin sama teman-teman gue adalah dimana yang jangan pernah memandang orang dari segi umur, background, apapun yang ada di dalam dirinya. Temenan ya temenan aja. Maksudnya kalau lo mau temenan sama dia, lo harus terima apapun yang ada di dalam dirinya. Iya. Gitu loh. Entah mungkin dia backgroundnya adalah dulu misalnya bokapnya bandar narkoba misalnya gitu kan. Ya kita nggak tahu kan. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi ya kalau dianya ternyata beda gitu loh, ya lu nggak bisa menjudge itu karena keluarganya gimana. Nah makanya gue ngobrol sama lu pun gue menganggap lu sama kayak gue, karena menurut gue hidup lo yang sekarang walaupun hidup gue sama
nongkrong sama minum sama, tapi orang yang lo ajak ngobrol beda, topik yang lo bicarain sama mereka pun beda. Gue nggak tahu cerita apa yang terjadi sama lo dan gue bisa ambil, oh berarti sebenarnya gini tir gitu. Misalnya kalau di lingkungan lo juga bisa, oh berarti di lingkungan lo gini bang segala macam. Nah itu yang gue ngerti sih, itu yang gue pengen dapetin ketika gue ngobrol sama teman-teman gue. Bukan cuman intens tiap hari jam sekian harus nongkrong, tiap ini nggak harus. Sekarang semua orang juga punya kepentingan masing-masing. That's it gitu loh. Maksud gue apalagi misalnya orang yang punya pacar, yang punya pasangan, mereka juga punya waktunya buat pasangannya mereka kan. Misalnya kayak iya gue lagi ngapain, misalnya gue lagi pengen ngobrol aja sama pacar gue, atau gue lagi pengen video call, atau gue lagi pengen even lo pengen main game pun dengan teman-teman lo yang lain, ya silakan aja nggak sih. Karena gue pernah punya teman yang posesif, yang kalau gue nongkrong sama orang lain dia nggak terima tuh ada gue sampai di titik itu tuh ada. Makanya ya aneh aja sih untuk gue yang sekarang kalau ngelihat temenan yang ketika gue nongkrong sama orang lain, orang ini gak setuju gitu loh. Kan gue nongkrong sama teman-teman gue yang lain gak harus minta persetujuan sama lu. Iya, karena maksudnya semuanya kan ya ada mungkin itu kayak ada yang didapetin dari orang itu gitu loh. Kan kadang kalau ada orang yang ngomong gitu, gue kayak ya udahlah bodo amat. Gue juga nggak rugi, dia nggak main sama gue kayak gitu. Berarti sebenarnya gue sama lu kalau gue bisa bilang persamaannya, kita adalah pernah dicap rusak di waktu yang berbeda aja. Iya nggak sih? Ya lu pernah dicap sama guru lo, gue juga pernah dicap sama guru gue. Tapi kalau di SMA gue tidak terlalu ini. Tapi dulu saat di kuliah gue di kedokteran gue dicap rusak habis sama dosen gue, sama rektor gue. Itu gue dicap banget. Karena ya kelakuan gue segala macam. Dia mungkin di taraf yang berbeda gitu. Gue di kuliahan saat itu, lo di sekolah. Tapi kan kalau di sekolah lebih intens ya, maksudnya tiap hari, ya gak sih? Iya, jadi guru juga tahu. Iya. Tapi lu sempat risih nggak? Dibilang risih, kayak lu ngapain sih terlalu ngurusin gue. Tapi dia pernah ngomong nggak? Nah itu pahitnya tuh gue denger dari orang lain. Bro anjing, masa emang apa iya gue sampai ngelakuin hal kayak gitu tuh sampai dicapai sampai jelek banget gitu loh. Padahal menurut gue kayak ya udah biasa aja gitu loh. Tapi lu pernah konfrontasi ke orang itu gak? Misalnya kayak pernah gue ngomongin, nanya gitu, kayak maksudnya jangan kayak gini caranya gitu loh. Tapi ya gitu responnya, enggak apa-apa gitu. Iya malah kayak enggak gini sebenarnya gini ngejak alasan aja sih. Kalau pas gue dengar kayak gitu, ya udahlah, gue bilang mau cuma diomongin juga nggak ngaruh, nggak ada yang ngubah apa-apaan, udah telanjur soalnya. Rusak bangsa ya gitu ya. Gitu ya kali ya. Rusak gak sih? Rusak lah ya. Tapi di kondisi lo yang sekarang, kalau gue ngeliat tuh ya, gue bisa bilang lo adalah di frekuensi yang sama gue gitu loh. Dan banyak orang yang ngomong sama gue di gue yang sekarang, gue yang sekarang adalah gue yang tingkat kedewasaannya di atas gue gitu bilangnya. Dan lo bisa ngikutin itu Tir, gitu loh. Maksud gue berarti lo jauh dari umur lo gitu loh, jauh dari umur lo yang sekarang gitu loh. Apakah lo merasa yang kayak aneh gak sih yang lo jalanin? Lebih ke aneh sih, soalnya di saat gue nongkrong sama teman-teman yang sebaya sama gue ya, kayak nggak nyambung aja udah, malah kayak aneh jadi. Apalagi di saat teman-teman gue kan kayak udah pada tua ya, ada kesibukannya masing-masing. Nah di saat mereka nggak ada tuh kayak gue bingung nih, gue harus ngobrol sama siapa nih. Nah dari situ gue kayak udahlah, gue coba masuk nih ke yang sebaya gue. Tapi ya itu berat, mental gitu. Tapi ya daripada gue bingung mau ngapain, gue gabut, nggak ada kesibukan. Nah kan itu kadang tuh gue mikir kayak gue harus kayak ada plan ke depannya, harus ada yang gue kerjain gitu loh. Biar gue tuh nggak yang cuman nongkrong lah. Kan sebaya gue kan kayak
pada masih senang-senangnya dugem kan ya. Baru naik SMA mas pada baru kayak kalau nggak salah ada teman kita yang baru yang seumuran di atas lo kayaknya, di atas lo, terus baru mau kuliah tapi masih doyannya mabok ya kan, masih kayak gitu pikirannya, otaknya ya kan masih ada kan, kayak baru lah, lebih ke kaget sih. Iya lebih ke kaget. Ngomong kalau menurut gue ya, tapi gini Tir, dengan pemikiran lo yang jauh daripada umur lo, itu ngaruh ke love life lo nggak sih, ke hubungan asmara dan percintaan lo ngaruh nggak sih? Lebih ke ngaruh sih sebenarnya. Ngaruh kenapa? Jadi kayak gue nih kadang kayak emang nih gue ngerasa tua banget nih, kayak umuran gue nggak pantas lah ngomong gini. Punya pemikiran kayak gue nih udah capek nih, misalnya kayak punya cewek putus lagi yang kayak aduh gue putus nih, soalnya kan kayak even gue kayak udah capek gitu loh. Kayak mau sampai kapan nih kalau gue gini mulu. Gue kadang mikir kayak apa gue nggak pacaran aja, apa gue ya udah gue sendiri aja gitu, fokusin ke depannya aja lu gimana gitu loh. Tapi kan gue juga harus ngeliat dari sisi gue nyari ceweknya susah. Kalau gue nggak nyaman ya udah emang nggak bisa. Oke. Soalnya gue lebih kayak gue udah punya cewek satu, gue lebih ke serius gitu loh. Dan apalagi ya dari sebelum mantan gue gimana, banyak yang dapat diambil juga kan pengalamannya. Jadi tapi lu kepikiran nikah muda? Lebih kesuka nikah muda sih gue. Kayak muda dalam umur 24-25 tuh gue harus emang udah nikah. Pengennya. Oke. Tapi kan nggak semulus itu. Lu tau nggak, dulu gue pernah punya mimpi saking gila, gue pengen nikah umur 21. Demi Tuhan gue gak bohong. Tapi sekarang umur gue udah mau 22 anjing. Lebih ke nggak siap sih gue kalau gitu. Soalnya gue mikir kayak ya gue nikah nih harus nafkahi. Iya, harus tanggung jawabnya tuh lebih banyak. Paten sama satu perempuan, nggak bandel. Nah makanya itu nggak bandel ya, maksudnya nggak jajan ya. Biasanya kan ada aja ya yang udah nikah jajan gitu. Dan lu berarti kok ya itulah maksud gua, ketika lu umur pemikiran lu sudah di atas, lu kan sedikitnya akan berpikir untuk nikah muda. Dan gue sih masih, cuman gue untuk berpikir pengen nikah sih masih, cuman kan gue ketakernya karena pendidikan kan, gue lulus pendidikan, walaupun tahun ini gue lulus udah S1 udah bachelor, tapi kan gue belum penghasilan tetap dan mungkin tidak akan punya penghasilan tetap karena gue gue bukan mental yang untuk digaji per bulan, ngerti gak sih? Kalau bisa digaji per hari gue gitu kan. Dan kedepannya sih kedepannya lu pengen ngapain aja sih dalam hidup lu dengan pemikiran lo yang kayak sekarang, dengan kehidupan lo yang sekarang, dengan teman-teman lo yang sekarang? Maksudnya gue kan kayak ya mungkin ya gue ngerasa kayak relasi gue lebih banyak nih daripada anak-anak sebaya gue, maupun banyak pemikirannya orang yang kayak gue seumuran gue. Jadi kayak ya udah kayak gue lebih manfaatin gimana sih kayak kalau emang bisa kerja sama gitu loh. Kayak kalau gue pribadi gue kayak mau buka bisnis kan. Tapi kan gue juga nggak paham gitu loh bisnisnya kayak gimana gitu loh, yang harus gue jalanin tuh gimana. Nah di situ dari teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman lebih dari gue kan, kayak lo lebih paham lah harus apa yang harus dilakuin gitu loh. Nah makanya kayak ya udah sambil obrolin. Jadi lebih dapet ngobrolnya tuh malam itu lebih enak. Maupun dikasih ya pemanis dikit lah. Glukosa lah ya. Nah tapi ya maksud gue gini loh, untuk seumuran lo aja untuk berpikir itu aja udah hebat gitu loh. Dan one thing deh, kalau misalnya untuk orang-orang nih yang masih ngecap lo aneh-aneh, lo pengen ngomong apa sih sama mereka? Kayak ya udah lah, maksudnya perasaan orang tuh, latar belakang orang tuh ya udah orang itu tersebut yang ngerasain. Jadi lo nggak bakal tahu isi perasaan orang gitu loh. Jadi nggak usah lo ngurusin hidup orang gitu loh, nggak usah lo nyela orang, karena kayak lo nyela nih sekarang lo segala macam, nanti di saat lo ada di titik yang sama dengan orang itu lo baru tahu, baru paham
yang dia rasain tuh jenuhnya kayak gini gitu loh. Pusingnya dia ngerasain hal yang belum lo rasain tuh, di saat lo ngerasain lo langsung kaget. Anjing dulu kok gue ngomong kayak gini ke orang ya. Di saat gue ngerasain, gue baru paham nih, gue nggak kuat nih sama halnya dia, kayak ngerasa anjing kayak pusing buat gue ngeliat dia kayak pusing aja gitu loh. Jadi nggak usah lah kayak ngurusin kayak hidup orang, kayak alah tai lah, hidup lo juga belum benar gitu loh. Kayak lu kuliah masih yang lo mikirin cewek lah, apalah gitu loh. Kalau gue pribadi kayak kuliahnya ya udah banyak hal yang kayak ini dari hidup gue nih, gue buka sedikit nih bang, kenapa gue lebih ke ngargain satu cewek. Karena kalau dibuka kayak nyokap gue ini ya kebuka sama gue, dan keluarga gue sedikit kayak gitulah, tapi nggak sampai yang pecah gitu. Maksudnya sakitnya nyokap gue aja gue udah paham gitu loh, gue udah tahu nyokap gue kebuka sama gue. Nah kalau misalnya gue kayak gue tahu nih yang nyokap gue rasain sakitnya di apain lah gitu loh, sampai hatinya tuh ya mungkin udah nggak bisa dibayangin lagi kali ya. Nah kalau gue misalnya buat apa nyokap gue kebuka sama gue tapi gue masih ngelakuin hal yang sama nyakitin cewek gitu loh. Makanya gue kayak ya udah gue satu cewek, mau orang bilang gue bucin atau apa, karena semua itu ada prioritasnya masing-masing gitu loh. Orang itu belum pernah ngerasain aja kali. Iya, belum ada detik yang sama yang gue bilang tadi. Tadi saat ada detik yang sama lu baru tahu gitu loh, pusingnya, sakitnya gitu loh, dan lu baru sepemikiran. Iya sih. Dan anjing, seorang Fatir 18 tahun. 18 kan lu? 19. Oh 19. Bisa ngomong kayak gitu, dan maksud gue that's amazing. Maksud gue ya hidup sih yang ngajarin itu semua. Mungkin kayaknya kita udah lumayan panjang dan kita mau sahur ya. Ini kebetulan udah mau jam 4 pagi, kita nggak sahur. Gue cuma bilang gue salut sama Fatir, gue salut sama kehidupan apa yang dia jalanin. Gue cuma akan tetap bilang ini suatu saat mungkin dalam beberapa tahun kemudian lo akan tetap bisa lihat video ini gitu loh. Gue cuma yakin satu hal, Fatir itu adalah orang yang tough. Fatir itu adalah orang yang kuat. Kenapa? Karena ya hidupnya dia tuh nggak seenak yang kalian lihat. Kalau kalian kenal Fatir secara pribadi, yang dia bawa mobil mewah, dia yang jajan kayak gimana pun, tapi lo nggak pernah tahu isinya Fatir kayak apa sebenarnya. Karena sebenarnya juga bukan karena duit gitu loh. Lo percuma lo punya duit kalau lo nggak seneng gitu loh. Katanya kayak gue punya duit banyak, lari kemana? Ke minum. Orang punya duit tuh lari ke minum kalau pusing. Dan lo nggak bakal dapat karena lo nggak mampu. Itu. Karena lo nggak mampu nyet. Dan segitu aja dari gua sama Fatir. Thank you semuanya.